Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class. Dengan saya Ibu Dewi Sulistiawati. How are you today? Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Oke anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari materi tentang past continuous tense. Apa saja yang akan kita pelajari pada past continuous tense ini? Yang pertama adalah tentang definition atau pengertian. Yang kedua, sentence structure, struktur kalimatnya. Yang ketiga, time expressions, penanda waktu. Yang keempat, situations atau penggunaannya. Dan yang kelima, examples, contoh-contohnya. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu definition. Past continuous tense expresses an activity that was in progress at a particular time in the past. Jadi past continuous tense itu digunakan untuk menyatakan sebuah aktivitas yang sedang berlangsung di waktu tertentu di masa lampau. The activity is began before and was in progress at a particular time in the past. Jadi kegiatan ini sudah dimulai di waktu lampau dan sedang berlangsung di waktu tertentu di masa lampau. Past continuous tense adalah salah satu dari banyak tenses yang ada di dalam bahasa Inggris yang dia itu menyatakan kejadiannya di masa lampau. Dari namanya kita bisa mengetahui penggunaan dari past continuous tense, di mana secara umum kata past continuous, past itu berarti lampau dan continuous berarti sedang berlangsung. Jadi past continuous tense dipakai untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau. Next, past continuous tense sentence structure. Untuk struktur kalimat dari past continuous tense ada dua. Yang pertama adalah struktur verbal atau verbal pattern. Yang kedua adalah nominal pattern atau biasa kita menyebutnya non-verbal pattern. Perlu diingat kembali bahwa struktur kalimat verbal adalah struktur kalimat yang dia itu memiliki kata kerja asli. Sedangkan untuk struktur kalimat yang nonverbal atau nominal, dia tidak memiliki kata kerja asli. Bisa kita lihat di sini untuk struktur kalimat verbalnya dimulai dengan subjek, kemudian diikuti dengan auxiliary was atau were, dan diikuti kata kerja bentuk ing. Kemudian diikuti objek dan kata keterangan. Bisa kita lihat di sini bahwa past continuous tense itu menggunakan kata kerja bentuk ing. Itu untuk kalimat positif. Jadi kata kunci untuk mengingatnya adalah was, were diikuti dengan verb ing. Itu untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatifnya dimulai dengan subjek, diikuti to be, was atau were, diikuti dengan not, diikuti kata kerja bentuk ing, objek, dan juga keterangan waktu. Untuk kalimatannya dimulai dengan auxiliary was atau were, diikuti dengan subjek, diikuti dengan kata kerja bentuk ing, objek, dan adverb atau keterangan waktu. Nah, di sini kita memilih auxiliary was atau were disesuaikan dengan subjeknya. Kita menggunakan auxiliary was untuk subjek he, she, it, dan I. Sedangkan auxiliary were dipakai untuk subjek they, we, dan you. Sudah cukup jelas bukan? Nah, sekarang kita pindah ke struktur kalimat yang nominal atau nonverbal. Untuk strukturnya, kalimat positif itu sama dimulai dengan subjek. Kemudian diikuti dengan auxiliary was atau were, mirip dengan yang
verbal ya. Kemudian diikuti dengan kata being. Jadi kata being ini dipakai untuk menggantikan kata kerja bentuk ing. Kemudian diikuti dengan non-verb atau selain kata kerja, baru diikuti dengan kata keterangan. Itu untuk struktur kalimat positif. Nah, di sini perlu kita ingat kembali bahwa non-verb atau selain kata kerja itu ada 4. Yang pertama adalah noun, kata benda. Yang kedua adjektif, kata sifat. Yang ketiga adverb, kata keterangan. Dan yang keempat posesif atau kepemilikan. Untuk struktur kalimat negatif, pada struktur kalimat nonverbal dimulai dengan subjek, diikuti dengan auxiliary was atau were, diikuti dengan kata not, diikuti being, non-verb, dan adverb. Untuk kalimatannya dimulai dengan auxiliary was atau were, diikuti subjek, diikuti being, non-verb, dan juga adverb atau kata keterangan. Nah, untuk pola kalimat yang nonverbal di sini bisa kita lihat dari kata kunci was, were diikuti dengan being dan non-verb. Next, past continuous tense time expressions. Jadi kita perlu mengetahui penanda waktu atau keterangan waktu yang dipakai dalam tenses past continuous. We usually use the following time expressions with the past continuous tense. Jadi kita biasanya menggunakan beberapa penanda waktu untuk past continuous tense apa saja. Yang pertama ada while, yang kedua ada when, yang ketiga ada at, yang keempat ada all day, all morning, atau all night, dan yang kelima ada us. Nah, biasanya ini dipakai juga untuk menunjukkan kejadian yang terjadinya itu bersamaan dengan kejadian yang lain. Seperti kata when. Nanti penggunaan penghubung when maupun while ataupun us. 3 penanda waktu ini dia dipakai nanti untuk menghubungkan 2 kalimat atau 2 klausa yang muncul dalam satu kalimat. Nanti akan kita lihat dari contoh-contoh di slide berikutnya. Selanjutnya adalah past continuous tense situations. Tadi di awal kita sudah mempelajari tentang pengertian dari past continuous tense, di mana past continuous tense dipakai untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung di waktu lampau. Nah, di sini untuk past continuous tense itu ada situasi-situasi tertentu yang bisa dia itu memakai tenses past continuous tense. Di sini ada 3 situasi yang dia menggunakan past continuous tense. Yang pertama adalah actions that were ongoing at a specific time in the past. Jadi menyatakan kejadian yang sedang berlangsung di waktu tertentu di masa lampau. Yang kedua, actions that were interrupted by another action in the past. Kejadian yang diinterupsi oleh kejadian lain di masa lalu. Jadi di sini nanti ada 2 kejadian. Ya, kita ingat-ingat dengan istilah interrupted action. Kalau yang pertama tadi ada ongoing action atau kejadian yang sedang berlangsung. Yang kedua ini ada interrupted action atau kejadian yang diinterupsi atau disela. Yang ketiga adalah 2 or more simultaneous actions happening in the past. Ada 2 kejadian yang berlangsungnya bersamaan di waktu lampau. Kata kuncinya adalah simultaneous action. Jadi kejadian yang berlangsungnya bersamaan. Itu 3 situasi dalam past continuous tense. Akan kita kupas satu persatu mulai dari
situasi yang pertama atau kata kuncinya ongoing actions. Situasi yang pertama adalah actions that were ongoing at a specific time in the past. Menyatakan kejadian-kejadian yang sedang berlangsung di waktu tertentu di masa lampau. Di situ ada gambar yang mengilustrasikan sebuah kejadian dengan tanda silang di situ. Di situ kejadiannya sedang berlangsung ya, seperti kurva melengkung itu. Dan kejadian yang disilang itu menunjukkan spesifik time-nya, waktu tertentunya di waktu lampau. Dalam kalimat ini, no connector but using specific adverb. Tidak ada kata penghubung, entah itu while, as, when, atau yang lain. Ingat ya, tidak ada kata penghubung. Akan tetapi, dalam kalimat ini, dia menggunakan specific adverb atau kata keterangan yang spesifik. Jadi kata keterangannya tidak kata keterangan lampau, cukup kata keterangan lampau saja, tapi dikasih spesifikasi waktu. Misalnya, kita bisa menambahkan jam, atau kita bisa menambahkan siang, malam, sore. Yang kedua adalah strukturnya. Untuk kalimatnya yang ada di situasi pertama ini, biasanya kalimatnya itu hanya satu kalimat, yang dia itu hanya menunjukkan sebuah aksi saja atau sebuah kejadian saja. Untuk strukturnya dimulai dengan subjek, diikuti dengan auxiliary was atau were, kemudian kata kerja bentuk ing, objek, dan keterangan waktu. Nah, ini sama seperti dengan struktur yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi struktur secara umum seperti itu. Tapi perlu kita catat bahwa di kalimat ini kita perlu memberikan keterangan waktu yang spesifik. Untuk contohnya, di sini saya punya dua contoh. Yang pertama adalah, last night at 6 p.m. I was eating dinner. Tadi malam jam 6 saya sedang makan malam. Nah, keterangan waktu yang spesifik di sini ditunjukkan dengan last night at 6 p.m. Jadi tadi malam, dan tadi malamnya itu ditunjukkan dengan jam berapa kejadian itu terjadi. The second example, contoh yang kedua. Yesterday at this time, I was watching football match in the stadium. Jadi kemarin, di waktu sekarang, maksudnya adalah kemarin, tapi di jam-jamnya sekarang, di waktu seperti sekarang ini. Saya sedang melihat pertandingan di stadium. I was watching football match in the stadium. Jadi di waktu yang sama, atau bisa ditunjukkan dengan jam-jam yang sama, atau entah pagi, siang, malam, tapi konteksnya adalah kemarin, begitu. Itu contoh dari situasi yang pertama, sedang terjadi di waktu tertentu di masa lampau. Bisa dipahami ya. Next, kita pindah ke situasi yang kedua. Situasi yang kedua dari past continuous tense yaitu actions that were interrupted by another action in the past. Dipakai untuk menyatakan kejadian yang diinterupsi oleh kejadian lain di masa lampau. Jadi kata kuncinya ada pada kata interrupted action, yang diinterupsi atau disela oleh kejadian lain. Jadi di sini kita punya dua kejadian, di mana satu kejadian itu terjadi lebih dahulu dan sedang berlangsung, belum selesai. Pada saat kejadian pertama ini yang sedang berlangsung, dia tiba-tiba diinterupsi atau disela atau disusul oleh kejadian yang kedua. Artinya adalah dalam kalimat ini nanti akan muncul dua klausa dalam satu kalimat. Karena di dalam
dua klausa ini menunjukkan adanya dua kejadian. Nah, di dalam situasi yang kedua ini, nanti kita menggunakan kata penghubung when, ketika, untuk menghubungkan klausa yang pertama dengan klausa yang kedua, atau menghubungkan kejadian yang pertama dengan kejadian yang kedua. Untuk struktur kalimatnya, di sini kita menggunakan dua tenses di dalam satu kalimat, di mana tenses yang dipakai adalah past continuous dan past tense, yang dia dihubungkan oleh penghubung when. Nah, untuk penghubung when itu sendiri bisa diletakkan di tengah di antara past continuous dan past tense. Bisa juga penghubung when ini diletakkan di depan. Jika penghubung when diletakkan di depan, maka harus ada tanda koma yang memisahkan antara klausa pertama dengan klausa kedua, yang memisahkan antara past tense dan past continuous-nya. Itu dari segi penulisan. Perlu diketahui bahwa kalimat past continuous itu adalah kalimat yang dia itu kejadiannya lebih dahulu, atau kita bisa menyebutnya longer action, kejadian dengan durasi yang lebih lama. Sedangkan untuk past tense, dia adalah kejadian kedua yang menginterupsi atau menjeda. Ya, dia shorter action, kejadian dengan durasi yang lebih pendek. Jadi saya ulangi lagi bahwa past continuous tense dia adalah longer action, kejadian dengan durasi yang lebih lama. Sedangkan untuk past tense dia shorter action, kejadian dengan durasi yang lebih pendek yang dia itu menginterupsi. Seperti itu. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat dari contoh I was watching television when she called last night. Saya sedang melihat televisi ketika dia menelpon tadi malam. Untuk past continuous-nya itu adalah kalimat I was watching television. Nah, ketika kejadiannya sedang berlangsung, saya sedang melihat televisi dan belum selesai melihatnya, itu tiba-tiba ada kejadian kedua yang dia itu menginterupsi atau menjeda, menyela, yaitu she called, dia menelpon. Nah, kejadian yang kedua, she called, ini adalah kejadian yang dengan durasi lebih pendek. Untuk contoh kedua, when the phone rang, she was writing a letter. Ketika telepon berdering, dia sedang menulis sebuah surat. Nah, di sini bisa dilihat untuk penghubungnya itu kata when diletakkan di depan. Kemudian setelah itu ada kalimat the phone rang. Telepon berdering. Nah, telepon berdering itu adalah kejadian yang lebih pendek jika dibandingkan dengan klausa atau kalimat yang kedua, yaitu she was writing a letter. Dia sedang menulis surat. Lah, menulis surat kan sebuah proses ya, yang menulis yang juga memakan waktu, berarti durasinya lebih lama. Otomatis dia menggunakan tenses past continuous tense. Itu situasi yang kedua dari past continuous. Kejadian yang diinterupsi oleh kejadian lain di waktu lampau. Next, kita lanjut ke kejadian atau situasi yang ketiga. Past continuous tense untuk situasi yang ketiga, two or more simultaneous actions happening in the past. Jadi ada dua atau lebih kejadian yang bersamaan di waktu lampau. Ya, jadi kedua kejadian atau lebih yang berlangsungnya bersamaan. Jadi tidak ada yang lebih dahulu, tidak ada yang menyusul seperti itu, tapi kejadiannya berbarengan.
untuk dua kejadian yang berlangsung bersamaan di waktu lampau ini, kita menggunakan penghubung while. Artinya pada saat atau sedangkan. Untuk struktur kalimatnya, karena dua kejadiannya berlangsungnya bersamaan, jadi tenses yang dipakai sama, yaitu past continuous tense. Kejadian yang pertama past continuous, kejadian yang kedua juga past continuous. Untuk penulisannya, penghubung while bisa diletakkan di tengah, juga bisa diletakkan di depan. Jika penghubung while diletakkan di depan, maka harus ada pemisahnya berupa tanda koma di antara dua klausa atau di antara dua kalimat. Seperti itu. Mari kita lihat dari contohnya. Yang pertama ada I was studying while my mom was making dinner. Saya sedang belajar ketika atau pada saat ibu saya sedang membuat makan malam. Jadi antara kejadian sedang belajar dan sedang membuat makan malam itu bersamaan. Contoh yang kedua, while Ellen was reading, Sarah was reading the narrative story. Ketika Ellen sedang membaca, Sarah sedang membaca cerita naratif. Nah, ini dua kejadian di mana dua subjeknya berbeda tapi melakukan aktivitas yang sama, yaitu membaca. Yang pertama membaca, entah yang dibaca sesuatu pastinya, dan yang kedua membaca cerita naratif. Dua-duanya menggunakan past continuous tense. Itu tadi 3 situasi pada past continuous tense. Mari kita lihat dari rangkumannya. Bisa dilihat di sini bahwa past continuous tense ada pada 3 situasi. Yang pertama, satu kejadian di waktu tertentu di masa lampau. Yang kedua, dua kejadian yang terjadi. Kejadian pertama diinterupsi oleh kejadian yang kedua. Menggunakan penghubung when dan tenses yang digunakan dari dua kalimat itu tidak sama. Satunya past continuous, satunya past tense. Kalimat dengan durasi yang lebih lama atau kejadian yang lebih lama, durasi lebih lama itu menggunakan past continuous, dan kejadian dengan durasi yang lebih pendek itu menggunakan past tense. Untuk yang ketiga, dua kejadian yang berlangsung bersamaan di waktu lampau menggunakan penghubung while dan dua tensesnya sama, yaitu past continuous tense. Itu tadi rangkuman dari 3 situasi dalam past continuous. Next, kita lihat contoh munculnya past continuous tense dalam sebuah teks recount. Saya akan bacakan teks recount-nya, silahkan disimak. In 2022, my uncle asked me to watch an aquatic world championship. There was an incident that I couldn't forget. The incident occurred when 4 swimmers were competing in the women's singles freestyle final. When we were watching the race tensely, a swimmer passed out at the end of the race and immediately fell into the pool. Luckily, her coach quickly jumped in and helped the athlete. The spectators, including me, were worried. We were shocked when the swimmer wasn't breathing. Fortunately, the swimmer came to her senses moments after the efficient work of the medical personnel. The team of doctors checked on her condition. Despite the incident, the swimmer finished 7th in the final. This incident gave me a lesson that anything could happen in the race. Itu tadi contoh dari teks recount
yang artinya kira-kira seperti ini. Pada tahun 2022, paman saya mengajak saya untuk melihat sebuah pertandingan renang atau pertandingan yang dilaksanakan di air. Ada sebuah insiden yang saya tidak bisa melupakannya. Insiden tersebut terjadi ketika 4 orang perenang itu sedang berkompetisi di babak final gaya bebas untuk renang perempuan. Ketika kami sedang melihat pertandingan tersebut dengan rasa tegang, tensely itu tegang, a swimmer passed out. Jadi perenang itu, ada seorang perenang yang dia itu tiba-tiba pingsan di akhir-akhir dari pertandingan dan tiba-tiba fell into the pool, dia jatuh ke dalam kolam. Luckily, untungnya coachnya atau pelatihnya itu dengan cepat dia masuk ke air dan membantu si atlet. Para penonton termasuk saya merasa khawatir. Kami terkejut. Kenapa si perenang tersebut tidak bernafas? Untungnya perenang tersebut akhirnya sadar setelah para eh, dari para rekan medis ya itu bekerja dengan sangat efisien untuk membantunya. Tim dokter kemudian mengecek kondisinya. Jadi meskipun insiden tersebut terjadi, si perenang tersebut masih bisa mengikuti final tapi di posisi yang ketujuh. Nah, kejadian tersebut memberi saya sebuah pelajaran bahwa apapun bisa terjadi dalam sebuah pertandingan atau perlombaan. Itu tadi kira-kira terjemahan dari teks recount yang di dalamnya bisa kita temukan beberapa kalimat dengan struktur past continuous. Nah, di situ saya pilih 2 saja yang saya tandai dengan tulisan warna kuning dan tulisan warna merah. Bisa kita lihat penjelasannya setelah ini. Yang pertama ada kalimat the incident occurred when 4 swimmers were competing in the women's single freestyle final. Nah, di situ ada kalimat yang dia itu terdiri dari 2 klausa. Yang pertama adalah the incident occurred dan 4 swimmers were competing in the women's single freestyle final. Kalimat yang pertama itu kalimat menggunakan past tense atau simple past. Di situ sudah saya tandai dengan lingkaran yang ditunjukkan juga dengan kata kerja bentuk kedua yaitu occurred. Kemudian untuk kalimat yang satunya lagi yaitu 4 swimmers were competing in the women's single freestyle final. Itu tensesnya adalah past continuous tense. Bisa kita lihat dari kata kerjanya yaitu menggunakan kata kerja were competing. Were yang diikuti dengan verb ing itu adalah struktur dari past continuous tense. Nah, di sini bisa kita lihat satu kalimat ada 2 kejadian penghubungnya menggunakan when dan 2 tensesnya tidak sama. Berarti ini adalah past continuous tense yang sesuai dengan situasi yang kedua tadi. Bahwa ada 2 kejadian. Kejadian yang pertama sedang berlangsung diinterupsi atau dijeda oleh kejadian yang kedua. Mana kejadian yang pertama? Kejadian yang pertama adalah 4 swimmers were competing in the women's single freestyle final. Itu kejadian yang pertama. Jadi ketika ada 4 orang perenang itu sedang beradu atau berlomba dalam final ya renang gaya bebas putri, kejadian berenangnya itu sedang berlangsung, kemudian diinterupsi oleh kejadian yang kedua, yaitu apa? The incident occurred. Ada insiden yang menginterupsinya atau ada kejadian kedua yang tiba-tiba terjadi.
Itu yang pertama, contoh pertama. Contoh yang kedua. When we were watching the race tensely, a swimmer passed out at the end of the race and immediately fell into the pool. Nah, untuk kalimat ini sebetulnya ada tiga klausa. Ada tiga klausa yaitu past continuous tense, simple past, dan simple past. Di sini penghubung when-nya diletakkan di awal. Kemudian, untuk kalimat pertama, we were watching the race tensely. Kami sedang melihat pertandingan dengan rasa tegang. Nah, di situ adalah past continuous tense, ditunjukkan dengan kata kerja were watching, were yang diikuti dengan verb ing. Jadi kejadiannya sedang berlangsung, yaitu sedang melihat pertandingan. Itu prosesnya ya, kejadian pertamanya belum selesai. Kemudian diinterupsi oleh kejadian yang kedua. A swimmer passed out at the end of the race. Ada seorang perenang yang dia itu passed out, tiba-tiba pingsan di akhir-akhir pertandingan. Dan tiba-tiba dia terjatuh, fell into the pool. Fell itu kata kerja bentuk kedua yang menunjukkan past tense juga. Nah, jadi ini kejadiannya durasinya lebih pendek, yaitu apa? Tiba-tiba jatuh. Tadi kejadian yang pertama itu ketika sedang melihat pertandingan, kami sedang melihat pertandingan, itu durasinya lebih lama, diinterupsi oleh kejadian yang lain, yaitu yang pertama diinterupsi oleh tiba-tiba perenangnya ada yang pingsan, dan tiba-tiba ada perenang tersebut jatuh ke dalam kolam. Itu tadi dua contoh dari past continuous yang muncul di sebuah teks recount. Bagaimana? Mudah bukan? Kalau masih belum sepenuhnya paham, bisa diputar lagi dari awal. Selamat belajar, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.